Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku, Etrata Pramesti. Halo guys. Udah lama banget nih nggak bikin video ya. BTW selamat buat teman-teman yang lolos ke SKB CPNS dan mendapatkan nilai yang optimal di SKD. Semoga nanti di SKB-nya juga mendapatkan nilai yang optimal sehingga bisa lulus CPNS tahun ini. Nah, teman-teman, kita akan membahas mengenai SKB dosen 2024. Karena kan bentar lagi ya sekitar 9 Desember dan ini juga berdasarkan pengalaman aku gitu ya tahun lalu mengikuti CAT-nya. Jadi yang bisa aku simpulkan sih untuk SKB CAT sendiri itu hampir 80% masih soal hafalan. Jadi memang harus memahami undang-undang yang berlaku dan juga belajar studi kasus. Tapi studi kasusnya itu tuh tidak sebanyak hafalan. Jadi memang harus lebih berbanyak latihan soal hafalan. Oke? Keduanya lah ya di mix. Nah, kisi-kisi resminya ini yang saya dapat dari BKN. Jadi itu tuh kompetensi khususnya ya adalah etika dan tridharma perguruan tinggi. Lalu kompetensi umumnya itu penelaran dan pemecahan masalah, dimensi psikologi, dan juga bahasa Inggris. Pada video ini, video pertama, kita akan bahas mengenai etika dan tridharma perguruan tinggi. Namun, kita akan fokus ke Undang-Undang Dosen nomor 14 tahun 2005, lalu tridharma perguruan tinggi. Sebelum kita masuk ke latihan soal, kita coba bahas dulu singkat mengenai materinya. Nah, di etika dan tridharma perguruan tinggi itu diatur salah satunya di Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Nah, dijelaskan nih apa yang dimaksud dengan dosen, kualifikasinya dan kewajiban serta haknya ya. Tapi di sini saya jelasin yang kewajibannya aja. Jadi dosen itu apa gitu ya? Dosen itu siapa? Dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya itu adalah mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini tuh adalah Tridharma ya. Ini berdasarkan pasal 1 ayat 2. Lalu kualifikasi minimumnya itu adalah lulusan program magister untuk program diploma atau sarjana dan lulusan program doktor atau S3 untuk program pasca sarjana. Ini di pasal 46 ayat 2. Kewajiban dosen, seperti yang kita ketahui bersama adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, lalu bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta memelihara dan memupuk persatuan kesatuan bangsa. Oke, itu sekilas tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, nanti bisa di-download aja sih undang-undangnya. Lalu terkait dengan Tridharma, Tridharma itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah tiga kewajiban dalam perguruan tinggi. Ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya. Ini perlu diingat ya. SPN, Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu apa saja sih pendidikan, penelitian, pengabdian, contoh-contohnya gitu ya, dan apa definisinya? Untuk pendidikan dan pengajaran itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia gitu ya, pokoknya ke arah yang positif. Contohnya itu adalah pengajaran di kelas, membimbing mahasiswa, mengembangkan RPS. Ini maksudnya membimbing mahasiswa dalam penyelesaian skripsi ataupun lomba juga masuk ya. Untuk yang penelitian itu adalah menjawab persoalan atau masalah yang ada di masyarakat selama ini karena penelitian selalu dipengaruhi oleh adanya kebutuhan dalam proses pembangunan. Jadi biasanya ada required dari masyarakat gitu ya, ada kebutuhan apa yang dibutuhkan gitu ya, dan bagaimana menyelesaikannya. Maka itu adalah peran perguruan tinggi di masyarakat. Contohnya membuat penelitian atas suatu permasalahan yang sedang terjadi sesuai rumpun ilmu. Lalu untuk pengabdian masyarakat, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya kuali kerja nyata, jadi KKN turun ke desa gitu ya. Bina desa, penyuluhan, bakti sosial, hingga memberikan bimbingan belajar pada anak-anak yang ada di masyarakat setempat.
Nah, ini lebih lengkapnya untuk unsur pelaksanaan pendidikan. Jadi tidak hanya perkuliahan yang ada di kelas gitu ya, bisa juga di laboratorium, di bengkel, studio, kebun ya, apalagi yang eksakta ya. Membimbing seminar, membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, membimbing dan ikut membimbing menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, melaksanakan tugas sebagai penguji, mengembangkan program kuliah, mengembangkan bahan kuliah, RPS pokoknya ya, orasi ilmiah, jabatan pimpinan perguruan tinggi, akademik dosen di bawah jabatannya, melaksanakan kegiatan data sharing, dan melaksanakan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Kalau misalnya kita ngambil pelatihan sertifikasi, nah itu masuknya ke pendidikan. Lalu untuk penelitian itu adalah menyusun karya ilmiah, menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, mengedit atau menyunting karya ilmiah, membuat rencana karya teknologi dipatenkan, dan membuat rancangan dan karya teknologi dan karya seni monumental. Untuk pengabdian itu ada menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, memberikan latihan penyuluhan penataran ceramah, membuat dan menulis karya pengabdian ya. Nah, ada juga satu lagi tambahannya adalah unsur penunjang dosen. Itu misalnya kan dosen tuh suka jadi anggota panitia apa gitu ya, kegiatan apa itu juga bisa dimasukin ke penunjang. Atau anggota organisasi profesi dosen, mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah, menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, berperan dalam pertemuan ilmiah, mendapatkan penghargaan atau tanda jasa, menulis buku pelajaran SMA ke bawah, mempunyai prestasi di bidang olahraga dan keanggotaan dari tim penilai jabatan akademik dosen. Oke. Lalu untuk jabatan fungsional atau akademik dosen, ini adalah tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam satuan pendidikan tinggi dalam pelaksanaannya. Ini didasarkan pada keahlian tertentu yang bersifat mandiri ini sesuai dengan jenjangnya ya. Kalau asisten ahli itu 150, kumnya, lektor 200-300, lektor kepala 400-550 sama 700, dan profesor 850 sama 1050. Ini tergantung sama jenjangnya ya. Nah, ini skema pengembangan karir dosen. Jadi mulai dari rekrutmen, terus asisten ahli, lektor, rektor kepala, dan profesor ya. Oke. Nah, ini dia tadi kenapa ada yang 200-300 ya. Jadi sesuai dengan jenjang atau golongan pangkatnya ya. Paling tinggi itu di 4E ya, profesor atau guru besar. Paling rendah itu asisten ahli 3B. Saya masih di sini nih ya. Oke. Kita lanjut ke soal-soalnya teman-teman ya. Silakan teman-teman kerjakan dulu, nanti bisa cek pembahasannya. Apa tujuan utama Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005? Nah, intinya kan membahas mengenai guru dan dosen ya, di mana coba yang A, meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan secara konkret sih enggak ya. Mengatur kewajiban guru dan dosen untuk penelitian. Untuk dosen betul ya, tapi tidak hanya penelitian, jadi tidak lengkap. Menjamin profesionalisme guru dan dosen. Nah ini lebih ke dan hak dan kewajiban, jadi tentang profesionalisme ya. Memberikan hak kepada guru dan dosen ini hanya hak saja. Meningkatkan jumlah guru ini juga tidak ya. Berarti yang jelas yang C. Nomor 2, Pak Dosen Andi menduduki jabatan sebagai seorang dekan pada fakultas di universitas. Pada penilaian kenaikan jabatan fungsional, posisi Pak Dosen Andi saat ini dapat dikategorikan pada unsur pelaksanaan. Nah, ini kalau misalnya tadi memperhatikan, itu jelas masuknya ke bagian pendidikan dan juga pengabdian ya, karena ada tugas jabatan fungsional ya. Jadi yang D. Nomor 3, persyaratan PTN menjadi PTN BH berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 adalah, oke, teman-teman bisa lihat di Permendikbudnya, itu intinya adalah yang pertama, Tridharma itu harus bermutu ya, perguruan tingginya bermutu betul. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik ya, good university government ya, good corporate governance betul, memenuhi standar minimum kelayakan finansial. Ini juga betul, karena kalau PTNBH itu artinya adalah udah mandiri gitu ya si PTN-nya. Menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Ini juga betul, karena ini secara eksplisit disebut sebagai bagian dari tanggung jawab PTNBH untuk mendukung pelestarian budaya sesuai dengan tugas perguruan tinggi yang lebih luas. Sementara berperan dalam pembangunan perekonomian. Nah, ini bukan persyaratan eksplisit ya. Jadi yang eksplisit itu yang A, B, C, D. Yang E-nya kecuali ya.
Nomor 4, Bude Sarani merupakan pimpinan tertinggi pada sebuah akademi komunitas. Sebutan bagi Bude Sarani pada institusinya adalah akademi komunitas itu mirip sama perguruan tinggi, hanya saja dia itu membawahi diploma 1 dan diploma 2 ya. Mungkin masih ada beberapa ya akademi komunitas. Nah, di sini, kalau untuk rektor itu adalah untuk pimpinan universitas atau institut, berarti bukan. Kalau pimpinan itu sebenarnya nggak ada sih. Direktur, nah direktur ini untuk politeknik atau akademi komunitas. Kalau ketua itu untuk program studi atau departemen. Kalau kepala itu nggak ada juga sih, ya. Jadi antara rektor, direktur, rektor atau direktur ya. Oke, jawabannya yang C ya, karena akademi komunitas. Oke, nomor 5, apa saja yang termasuk termasuk dalam Tridharma perguruan tinggi? Gampang ya, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang A. Nomor 6, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Tridharma perguruan tinggi bertujuan untuk, nah, pengabdian kepada masyarakat itu kan hubungannya sama masyarakat ya, berarti harus punya impact ke masyarakatnya. Yang A, meningkatkan reputasi akademik universitas. Enggak secara menyeluruh, walaupun ada gitu ya peran tersebut. Cuma kan maksudnya tujuan utamanya bukan itu ya. Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional nggak nyambung, memberdayakan masyarakat dalam memecahkan permasalahan betul, meningkatkan jumlah publikasi. Ya, ini mah efek dominonya ya, nanti kan bisa bikin publikasi pengabdian. Menciptakan inovasi berbasis teknologi modern. Tidak ya, jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 7. Dalam pelaksanaan Tridharma, penelitian bertujuan untuk, nah penelitian. Penelitian itu berarti untuk menghasilkan karya gitu ya. Yang A, menyelesaikan proyek komersial, no. Memenuhi kebutuhan administrasi, ini walaupun benar ya, tapi tujuan utamanya menghasilkan ilmu pengetahuan baru dan solusi praktis, betul ya. Karena kan ilmuwan gitu ya, dosen tuh ya ilmuwan juga kan sebenarnya ya. Bagaimana dia bisa memberikan solusi praktis kepada masyarakat. Meningkatkan pendapatan, mendukung perolehan dana hibah, enggak ya? Berarti yang C. Nomor 8, jenjang jabatan akademik dosen dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, ini udah ngerti tadi ya. Tenaga pengajar, sebenarnya kalau sekarang udah nggak ada sih. Langsung asisten ahli ya. Tapi karena di sini dia butuh tenaga pengajar, maksudnya ada gitu ya opsinya, nggak apa-apa. Tenaga pengajar, asisten ahli berarti 35. Oke. Terus lektor, rektor kepala, profesor 35241. Berarti yang B ya. Oke, nomor 9. Seorang dosen dapat menjadi lektor kepala jika memiliki lektor kepala itu berarti di atas asisten ahli ya. Nah, berarti gelarnya itu harus sudah doktor ya, berarti yang dokter nih. Dan pengalaman mengajar minimal 2 tahun. Sebenarnya kalau lektor kepala itu lebih ke fokusnya publikasi ya, publikasi jurnal akreditasi nasional. Kalau udah S3 sama publikasi itu bisa ngajuin ke doktor ya, ke lektor kepala, sorry. Oke, lanjut nomor 10, apa yang menjadi persyaratan utama untuk diangkat sebagai guru besar? Nah, kalau guru besar berarti harus udah doktor ya, dokter jelas, jelas. Ini nggak ada dokter-dokternya. Terus juga pengalaman mengajar minimal 5 tahun, yes, dan publikasi internasional. Jadi kalau udah di profesor itu harus publikasinya udah internasional ya, bukan nasional lagi. Oke, sip. Itu aja dulu 10 soalnya. Ini masih part 1. Kalau misalnya teman-teman ada request, kira-kira mau bahas etika dan tridharma perguruan tinggi atau penelaaran pemecahan masalah atau bahasa Inggris atau dimensi psikologi, langsung aja komen ya. Ini aku ada latihan soal, silakan komen jawabannya di kolom komentar. Boleh nih share ke teman-teman kamu pejuang SKB dosen biar aku makin semangat bikin videonya. Tetap semangat teman-teman ya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal di rekrutmen CPNS dosen tahun ini. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.